Prabowo angkat jempol, karena menurut Prabowo Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang cocok jadi presiden ke depan. Yang lebih mengejutkan lagi, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Kang Deddy Mulyadi. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Hotman Paris pasang badan bela Deddy Mulyadi. Sindir balik Rocky Gerung, kata Hotman Paris, Rocky Gerung cuma hafal teori filsafat. Ketegangan wacana publik memanas, setelah pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait program pembinaan remaja di barak militer. Menyusul pernyataan itu, pengacara ternama Hotman Paris tampil ke publik membela Deddy, sekaligus menyindir balik Rocky dengan komentar pedas. Rocky Gerung, yang dikenal sebagai pemikir kritis dan sering menyampaikan analisis tajam terhadap kebijakan negara, menyoroti program pengiriman anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer. Ia menilai pendekatan tersebut gagal menjawab akar persoalan remaja, terutama yang berkaitan dengan aspek intelektual, psikologis, dan sosial. Pemikiran seperti itu hanya mendisiplinkan tubuh, tapi tidak membebaskan pikiran. Itu cara berpikir yang dangkal, ujar Rocky dalam sebuah tayangan video yang diunggah ke media sosial, dan segera menyulut kontroversi. Menanggapi kritik tersebut, Deddy Mulyadi yang dikenal dengan gaya kepemimpinan populis dan pendekatan langsung ke masyarakat, menyampaikan pernyataan balasan dengan gaya retoris khasnya. Lebih baik punya pemikiran yang dangkal tapi bisa menumbuhkan tanaman, daripada pemikiran yang dalam namun membuat orang tenggelam, kata Deddy, merespons sindiran Rocky dengan analogi tajam. Pernyataan Deddy mendapat pembelaan kuat dari Hotman Paris. Dalam sebuah video yang diunggah ke akun media sosial pribadinya, Hotman menyebut bahwa Rocky tidak punya kontribusi nyata bagi rakyat, selain hanya rajin melontarkan teori. Rocky Gerung hanya hafal teori filsafat. Apa kontribusinya yang bisa dilihat rakyat secara langsung? Deddy Mulyadi sudah berbuat nyata, tegas Hotman. Tak berhenti di sana, Hotman melanjutkan kritiknya dengan nada sindiran yang khas. Ia menyebut bahwa Rocky sendiri mungkin perlu merasakan tinggal di barak militer agar lebih disiplin. Saya rasa Rocky Gerung juga perlu dikirim ke barak militer, supaya tubuh dan mulutnya bisa lebih disiplin, ucap Hotman, disambut tawa dari para pengikutnya di kolom komentar. Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan panas di media sosial. Sebagian netizen menganggap Rocky telah bersikap elitis dan kurang memahami realitas sosial di lapangan. Sementara itu, kelompok lain menilai kritik Rocky valid dan penting sebagai bagian dari demokrasi dan kebebasan berpikir. Program barak militer bagi remaja bermasalah yang dijalankan oleh Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi memang menuai respons beragam. Pendukungnya menilai pendekatan ini sebagai langkah inovatif dalam menegakkan kedisiplinan dan nilai kebangsaan pada generasi muda. Namun, para pengkritik khawatir bahwa metode itu justru berisiko mengekang kebebasan anak, serta mengabaikan aspek pendidikan dan psikologi. Hingga berita ini ditulis, Rocky Gerung belum memberikan tanggapan lanjutan terhadap sindiran yang dilontarkan Hotman Paris. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Deddy Mulyadi juga bakal kirim anak berprestasi ikut pendidikan di barak militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengklaim perkiraan hasil evaluasi awal terhadap program pendidikan di barak militer menunjukkan capaian yang positif. Program yang selama ini dikenal ditujukan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah itu, menurut Deddy, akan diperluas pesertanya pada gelombang selanjutnya, yakni juga untuk anak-anak berprestasi. Kalau dari hasil evaluasi sih, angkatan pertama ini menurut saya sudah baik, kata Deddy kepada Tempo Jumat, 23 Mei 2025. Evaluasi itu, ujar dia, sedang dikaji oleh para psikolog, akademisi, dan pelatih yang terlibat dalam program tersebut. Deddy mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan penyelenggaraan gelombang kedua untuk mengirim anak-anak berprestasi. Alasannya, agar anak yang berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalankan oleh anak-anak bermasalah di gelombang pertama.
Nanti saya lihat. Bisa jadi anak berprestasi, ujarnya tanpa merinci waktu pasti pelaksanaan tahap selanjutnya. Pernyataan Dedi itu mengisyaratkan adanya perubahan arah kebijakan. Dari semula difokuskan pada anak-anak dengan catatan kedisiplinan dan masalah sosial, kini melibatkan pula anak-anak yang dianggap tak bermasalah atau cenderung berprestasi. Nggak hanya anak-anak bermasalah ya. Kalau misalnya anak-anak berprestasi dengan anak yang lainnya ini dicoba untuk mereka bersama, ujar dia. Program pendidikan di barak militer yang dicanangkan Dedi, sejak menjabat gubernur awal tahun ini, merupakan bagian dari kebijakan intervensi sosial berbasis kedisiplinan. Program itu menuai kritik dari sejumlah kelompok pemerhati anak dan pendidikan, karena dianggap berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak. Namun di sisi lain, pemerintah provinsi berdalih pendekatan ini diperlukan untuk merestorasi perilaku remaja yang dianggap menyimpang, sembari menanamkan nilai kepemimpinan dan tanggung jawab. Hingga kini belum ada laporan resmi hasil evaluasi menyeluruh dari tim independen, termasuk aspek dampak psikologis terhadap peserta. Dedi memastikan laporan dari para ahli akan menjadi acuan utama dalam penentuan kebijakan lanjutan. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Diminta hentikan kirim siswa bermasalah ke barak militer, Dedi Mulyadi klaim program terbukti efektif. Program pendidikan berkarakter bela negara di barak militer, yang diikuti para siswa bermasalah di Jawa Barat masih menuai pro dan kontra. Beberapa pihak bahkan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program tersebut. Sebab menurutnya, program ini terbukti efektif dalam mengubah perilaku remaja bermasalah menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ada yang merekomendasikan menghentikan. Saya tidak akan menghentikan. Akan terus melaksanakan karena itu efektif, ujar Dedi. Efektivitas program ini, kata Dedi, bisa terlihat langsung dari hasil pelaksanaannya yang terbuka, bahkan disiarkan secara luas kepada publik. Sebagai contoh, sebanyak 273 siswa telah melaksanakan pendidikan di barak militer gelombang pertama. Mereka pun telah menyelesaikan pembinaan di barak militer dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Efektifnya bisa dilihat dari hasil pelaksananya kemarin. Terlihat oleh mata, terbuka, kemudian disiarkan secara luas. Artinya, kalau bicara keterbukaan orang, hasilnya kita lihatin, tuturnya. Lebih lanjut, Dedi mengatakan program ini tidak berjalan tanpa evaluasi. Ia pun memastikan ke depannya pelaksanaan program ini akan terus diperbaiki dari sisi sarana, prasarana, hingga aspek akademis.